Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Saya Mariani, mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video mengenai flowchart untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Logika dan Algoritma dengan dosen pengampu Bapak Dr. Anus Iwan Purnama, Eskom, Mkom. Simak video dari saya berikut ini dan selamat menyaksikan. Apakah kamu tahu istilah flowchart? Kata flowchart pasti sudah sering kamu dengar. Terlebih lagi jika kamu sering membangun sebuah program. Nah, lalu apa sih fungsi dari flowchart dan simbol apa saja yang sering digunakan dan bagaimana contohnya? Berikut ini adalah penjelasan dari saya. Sebelum kita masuk di penjelasan fungsi-fungsi dari flowchart, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari sebuah program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart ini juga berperan penting. Nah, lalu sekarang saya akan menjelaskan fungsi flowchart. Apa sih fungsi utama dari flowchart? Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian proses agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Nah, itu adalah fungsi utama dari flowchart. Selanjutnya adalah simbol-simbol flowchart. Pada dasarnya, simbol-simbol dalam flowchart memiliki arti yang berbeda-beda. Berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Simbol-simbol di atas memiliki jenis dan fungsi yang berbeda-beda. Ada yang berfungsi untuk menghubungkan satu simbol dengan simbol lainnya, seperti simbol flow, on fact, dan off fact referensi. Selain itu, ada juga simbol yang berfungsi untuk menunjukkan satu proses yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, terdapat simbol yang berfungsi untuk memasukkan input dan menampilkan output. Untuk membuat sebuah flowchart sederhana, kamu diharuskan untuk mengetahui setiap simbol dan juga fungsinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah contoh flowchart sederhana, yaitu mengenai mengirim surat. Ya, inilah dia contoh flowchart pengiriman surat, yang dimana di sini saya akan menjelaskan algoritma dari mengirim surat, yaitu pertama yang harus dilakukan yaitu mengetik atau menulis surat. Setelah sudah diketik, lalu harus menyiapkan sebuah amplop atau sampul surat. Kemudian memasukkan surat tersebut dalam sebuah amplop yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah dimasukkan surat ke dalam amplop, maka Anda harus meletakkan amplop surat tersebut dengan baik menggunakan lem. Selanjutnya, yaitu harus menuliskan alamat dari pengiriman surat tersebut.
Apabila Anda tidak ingat, maka lebih baik untuk mengambil buku alamat dan juga mencari alamat yang akan dituju sebelumnya. Lalu, tulislah alamat tersebut dalam amplop surat. Setelah itu, belilah perangko dan tempelkan perangko tersebut pada amplop yang tersedia. Langkah terakhir yaitu Anda harus pergi ke kantor pos dan membawa surat tersebut dan diserahkan kepada pegawai pos. Ya, begitu. Itu adalah contoh flowchart dan algoritma dalam mengirim surat. Nah, itulah dia penjelasan mengenai flowchart. Jadi, sekarang kamu sudah mengerti bukan apa itu flowchart? Dengan menggunakan flowchart, kamu dapat lebih mudah untuk menjelaskan proses perjalanan suatu program. Karena kan fungsi dari flowchart adalah untuk menjabarkan proses-proses yang berjalan menggunakan simbol. Flowchart ini juga dapat digunakan sebagai untuk menyampaikan informasi tentang program kepada orang lain. Ya. Semoga setelah melihat video ini, Anda menjadi lebih tahu tentang flowchart dan dapat membuat flowchart kamu sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat tutur kata yang salah ataupun penampilan yang kurang sesuai, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.